Halo Eris, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya karena agak sedikit telat update videonya ya. Soalnya kemarin-kemarin memang aku lagi ada banyak urusan yang nggak bisa ditinggal ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang masih selalu nungguin video dari aku. Thank you. Oh ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah gabung jadi member di channel aku ya. Aku udah nyiapin video eksklusif untuk member. Jadi video eksklusifnya itu seperti aku akan ngebahas tuntas semua tentang zodiak ya. Jadi karakter dan sifatnya semua zodiak ya, dan juga ada tips-tips dalam percintaan, dan juga ada pick a card reading. Jadi di situ kamu bisa melatih intuisi kamu lagi ya. Dan aku juga udah nyiapin untuk live stream ya, jadi kita bisa live chat dan ngobrol bareng. Di situ kamu bisa nanya apa aja seputar zodiak ya. Oke, Eris, kita langsung aja ke reading kamu ya. Eris, di bulan Juni ini hidup kamu akan berubah total ya. Jadi perubahan yang aku maksud ini artinya bisa macam-macam ya untuk setiap orang. Berubah berarti yang lama akan diganti menjadi yang baru ya. Contohnya aja misalnya kalau tadinya kamu punya usaha atau bisnis tapi agak macet karena pandemi, di sini usaha kamu ini akan lancar lagi ya. Karena ada keberuntungan di sini ya. Yang punya masalah keuangan, masalah kamu akan cepat selesai dan kamu bisa sukses ya. Jadi kalau misalnya ada Eris yang tadinya nggak punya kerjaan juga, aku lihat kamu akan dapat kerjaan ya. Bahkan di saat kamu lagi nggak butuh kerjaan juga mungkin ada teman atau orang yang akan nawarin kamu kerjaan gitu ya. Atau mungkin untuk percintaan yang tadinya single, tidur sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, kamu gak akan sendiri lagi ya. Kamu akan segera bertemu dengan pasangan kamu ya. Dan yang sudah punya pasangan mungkin akan lanjut ke hubungan yang lebih serius ya. Mungkin pertunangan atau mungkin menikah ya. Dan untuk yang sudah menikah, sayangnya mungkin ada hubungan yang harus berakhir ya, ada perpisahan, jadi mungkin ada yang memutuskan untuk bercerai. Tapi ya kita ambil yang positif-positif aja ya, kita mikirnya yang positif, semoga baik-baiknya aja ya. Kalaupun memang ada hubungan yang harus berakhir, berarti itu udah takdir ya. Semoga aja kedepannya Eris bisa sukses ya. Kita juga harus optimis ya. Karena kalau kita sendiri nggak yakin sama diri kita ya kenapa harus orang lain gitu ya. Setidaknya kamu itu udah berusaha ya. Daripada diam aja dan menunggu keajaiban itu nggak mungkin. Aku lihat memang ada beberapa dari Eris yang beruntung akan menikah di bulan ini ya. Jadi selamat ya, semoga bahagia selalu dan manis-manis terus ya. Aku selain jadi tarot reader, aku juga konsultan untuk pre-wedding ya. Jadi setiap kali ada klien yang akan menikah, aku selalu nanya betul-betul ya. Kamu beneran udah siap? Siap meninggalkan semua kebiasaan lama kamu? Apakah kamu tahu, mengerti karakter dan pasangan kamu? Apakah kamu juga mengerti karakter dan sifat kamu? Gimana cara menghandle pasangan? Jadi menikah itu nggak cuma sebatas kertas doang gitu ya.
Bukan hanya tukeran cincin, tapi lebih daripada itu ya. Tapi aku juga selalu nasehatin kalau menikah itu harus fun ya. Jadi jangan terlalu serius gitu ya. Oh, kamu itu udah jadi suami aku, kamu harus gini gini gini. Kamu udah jadi istri aku, kamu harus gini gini. Enggak seperti itu juga ya. Jadi harus dibawa santai, fun ya, biar nggak bosan gitu. Dan saat kamu menikah udah nggak ada lagi yang namanya aku, kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah, dua-duanya nggak boleh merasa paling benar gitu ya. Saya yang benar, kamu yang salah. Itu egois namanya ya. Tapi coba ambil pendapat masing-masing ya. Duduk sama-sama cari solusinya, baru ambil garis tengahnya ya. Jadi semuanya balance. Nggak berat sebelah ya. Jadi semuanya adil. Pokoknya aku lihat di sini 6 bulan mendatang ya, dimulai dari hari ini, dari saat kamu nonton reading ini, hidup kamu akan berubah total ya. Jadi kamu siap-siap aja ya, Aries. Oke, terus untuk yang single gimana? Kalau kamu sering dengar reading aku sebelum-sebelumnya, aku selalu bilang ada orang yang suka sama kamu tapi nggak berani ngomong gitu ya, nggak berani bicara gitu. Jadi orang ini selalu memperhatikan kamu, Aries ya. Dia selalu mikirin kamu, dia selalu stalking kamu di media sosial ya, mungkin lewat Facebook atau Instagram. Dia selalu mikirin kamu siang dan malam. Dia mikirin semua hal tentang kamu. Aku juga nggak ngerti dia mikirin apa. Yang jelas dia selalu ingat sama kamu, Aries. Aku juga lihat masalah kalian itu mungkin karena komunikasi juga gitu ya. Karena aku lihat di sini ada yang pengen ngechat tapi ragu, mundur lagi gitu ya. Pengen ngechat ragu gitu. Aku nggak bilang orang ini pelin-pelan ya, cuma mungkin dia itu segala sesuatu itu harus dipikir-pikir dulu gitu. Dan itu yang menjadi hambatannya ya, penghalangnya. Dia ini orang yang pintar ya, karena dia nggak ceroboh gitu ya. Jadi dia segala sesuatunya dipikirin dulu gitu. Cuma kalau dia itu kelamaan mikir, mungkin Aries juga nggak peduli gitu ya. Kalau dia nggak berani bicara juga Aries cuek aja gitu kalau aku rasa ya. Karena Aries itu nggak suka buang-buang waktu percuma gitu. Kalau dia ngerasa hubungan ini hanya main-main, mungkin Aries akan pergi gitu ya. Tapi sebenarnya Aries juga bisa bucin banget gitu ya, apalagi untuk orang yang memang benar-benar dia suka gitu ya. Dia akan ngejar orang itu sampai dapetin hatinya gitu ya. Di sini aku rasa orang ini mungkin pengen biar kamu itu yang peka gitu. Jadi kamu yang harus ngejar-ngejar dia gitu. Tapi aku rasa di sini mungkin Aries males dengan hal yang seperti itu ya. Jadi aku rasa di sini mungkin timingnya aja yang belum tepat gitu ya. Atau mungkin juga Aries kamu punya banyak pilihan, dia juga punya banyak pilihan, dan kamu juga nggak mau terburu-buru. Dianya juga mungkin nggak mau salah milih. Jadi di sini mungkin lebih baik kalian itu fokus pada diri kalian sendiri dulu ya, buat diri kalian tuh happy ya. Dan kalau memang orang ini adalah jodoh kamu ya, mungkin saat ini saatnya kamu untuk lebih mengenal dia dulu ya. Cari tahu karakter dan sifatnya dia gitu. Aku lihat juga di sini ada seseorang dari masa lalu yang datang lagi ya. Mungkin mantan pacar, mantan suami yang tiba-tiba muncul lagi ya, karena aku lihat di sini ada komunikasi. Jadi kalian akan
ketemuan lagi, chatting lagi ya. Untuk beberapa juga mungkin akan ada yang balikan sama mantan ya. Aku lihat di sini ada cinta baru, ada orang baru juga, tapi mungkin akan kamu tolak ya. Entah karena kamu ngerasa ragu, enggak cocok atau belum siap. Yang pasti di sini Aries punya pilihan ya. Sayang banget sih sebenarnya, soalnya aku pengen cerita yang baru gitu ya, tentang orang baru yang seru-seru. Cuma ya kalau memang kamu merasa belum siap ya nggak apa-apa gitu ya. Aku lihat di sini orang baru ini dia itu takut ya, nggak ngerti juga takutnya kenapa gitu ya. Tapi dia selalu mikirin kamu Aries. Dia mungkin takut ditolak atau takut kecewa lagi. Aku juga nggak ngerti kenapa energinya orang ini datang terus ya. Padahal ini udah reading keberapa kalinya aku ngebahas tentang orang ini gitu ya. Orang yang suka tapi nggak berani bicara gitu. Agak aneh juga gitu ya. Atau mungkin dia ini ingin kamu yang ngejar-ngejar dia gitu ya. Masalahnya dealing dengan Aries itu harus apa ya, harus aktif gitu ya, bukan pasif, karena Aries itu orangnya juga aktif gitu ya, dan butuh orang dengan kesabaran tingkat tinggi, karena Aries itu sedikit keras kepala juga gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi pasangannya Aries. Oke, aku ngerti. Jadi dia di sini suka sama kamu, ngasih signal ke kamu, tapi dia berharap biar kamu itu yang peka gitu. Dia pengennya kamu yang nembak dia gitu. Jadi dia sedikit gengsi kalau menurut aku ya. Dia nggak mau ngomong duluan. Dia maunya kamu yang ngomong duluan gitu. Masalahnya Aries itu nggak suka sama yang main-main doang gitu ya. Kalau suka ya suka, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena mungkin di sini Aries akan bodo amat gitu ya. Karena kita juga nggak bisa ngebaca pikiran orang gitu ya kan. Kalau dia pengen main kejar-kejaran seperti di film India ya, aku rasa Aries kayaknya nggak bakalan seperti itu ya. Kecuali kalau orang itu memang pria idamannya Aries atau cewek idamannya Aries gitu ya. Aries juga bisa bucin banget gitu ya. Dia akan terus ngejar orang itu sampai dia benar-benar dapetin hatinya gitu. Tapi di saat Aries merasa dia hanya buang-buang waktu ya dia akan pergi gitu ya. Kalau aku rasa sih memang di sini timingnya aja gitu ya, waktunya aja yang belum tepat. Karena aku lihat di sini ada yang baru aja putus atau pisah dengan pasangannya dan hanya ingin mencari perhatian aja gitu. Dan yang satunya lagi udah bener-bener mateng, pengen cari pasangan yang serius gitu. Ya kamu santai aja ya Aries, kalau memang orang itu jodoh kamu ya dia pasti akan mengungkapkan perasaannya dia ya. Kamu tunggu aja ya. Karena aku lihat di sini akan ada komunikasi ya. Jadi kamu siap-siap aja ya. Oke, untuk Aries yang couple yang sudah punya pasangan, sayangnya di sini aku lihat ada beberapa dari Aries yang ada sedikit masalah dengan pasangan ya. Aku lihat ada sedikit argumen, beda pendapat. Aku juga lihat ada yang mungkin mengucapkan kata-kata yang kasar ya, nada yang tinggi. Jadi harus hati-hati dalam berkata ya Aries, apalagi di bulan ini Mercury retrograde, emang emosi kita sering naik turun gitu ya. Tapi coba saat ada masalah kamu itu ambil waktu dulu ya, diam sebentar, nanti
Kalau misalnya emosi dan egonya udah turun, udah reda, baru deh kalian itu bisa duduk sama-sama bicara dari hati ke hati seperti itu ya. Kalaupun ada Aries yang akan bercerai di bulan ini, aku rasa kamu udah membuat keputusan yang benar ya, karena kamu telah memutuskan hubungan yang toksik ya. Memang kita semua gak ada yang ingin melalui hal seperti itu, tapi jika itu sudah takdir ya, sekuat apapun kita bertahan juga akan lepas juga ya, akan hancur juga. Jadi jangan pernah memaksakan sesuatu di luar kemampuan kamu ya, biarkan di universe yang mengambil alih ya. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani ya, dan mengambil pelajaran dari semua hubungan itu ya. Dan juga harus selalu berusaha menjadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, Aries, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. I love you. Bye-bye.